Ayolah, langsung gas lah. PPT-nya apa yang ditunjukin? Template-nya dari Oke, Mbucian kemarin, ya template begitu doang ya, cuma isi cover sama keabsahan. Nah, keabsahan tuh yang penting. siap. Saya izin untuk share screen, Bapak. Heeh. Nah, izin kita desktop share. Oke, oke, Pak. Mungkin Nah, saya oke. share Sip. full aja. Oke, mungkin di page pertama, Pak, saya izin untuk bertanya tentang Hmm. PPT yang nanti akan saya pakai di sidang ya, Pak ya, yang Hmm. nanti dia akan dilaksanakan di hari Jumat dan saya yang pertama pagi-pagi sekali. Ya, Iya, good. iya. Oke, Pak. Di page pertama saya di situ kan disuruh untuk pertama judul, nama, NIM, baru dosen pembimbing Pariat sendiri dan ketua sidang atau penguji satu saya sebutkan ada penguji dua, Pak. Ya, ya, betul. Tuh. Di page kedua di sini ada pernyataan keabsahan. Udah saya tanda tangan juga. Oke, wait dulu. Dah betul. Good. Oke. Selanjutnya di sini ada daftar isi, Pak. Mm-mm. Daftar isi terus eh, kayak latar belakang kemarin kan saya masih pendahuluan ya, terus saya ganti jadi latar belakang Pak sesuai Heeh, yang Bapak sarankan juga. betul. Terus selanjutnya rumusan Masalah. masalah Ya. masih sama seperti sebelumnya, Bapak tidak ada komentar dan sudah benar sebelumnya. Mm-mm. Terus ada batasan penelitian juga Pak di sini saya tuangkan. Mm-mm. Selanjutnya ada tujuan penelitian juga di sini saya tuangkan Pak. Di sini tujuan penelitian ada 4 sesuai Oke. dengan rumusan masalah sendiri Pak. Oke, good. Selanjutnya di sini ada metodenya. Nah, metode kemarin kan masih jelek sekali UI-nya Pak. Ini di sini Nah, saya ini baru sudah udah jelas. jelas. Penjelasannya saya take out karena Bapak kemarin bilang penjelasannya verbal aja gak perlu ditulis Ah, lagi di ah, sini Pak, ah, terlalu ah. panjang. Betul. Nah, Pokoknya nanti tinggal bilangnya ya metode penelitiannya sebenarnya metode eksperimental, udah gitu aja. Tapi di sini bilang alurnya seperti ini dari mulai perencanaan eksperimen, terus ngumpulin data awal, bla 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 terus sampai selesai. Gitu ya. siap. Siap Bapak. Selanjutnya juga nextnya ada topologi Pak. Di sini juga kemarin saya bikin jelek dan Bapak suruh revisi saya udah bikin lebih bagus Pak. Good. Dan keterangannya juga udah saya take out. Saya Ya. jelasin by verbal. Selanjutnya di sini kemarin kayak cuma screenshot doang ya Pak ya. Di sini sekarang saya buat Nah, table Pak. betul. Jadi lebih Oke. rapi lah kelihatannya. Di sini hasil pembahasannya. Nah, sama line chartnya juga saya bikin bukan screenshot juga Pak. Gitu. Nah, Dari sip. sini Good. ada penjelasan singkatnya, tapi nanti Betul. ketika sidang mungkin lebih banyak ke verbal Pak. Ini cuma patokan aja gitu. Ya, Secara garis besar. good. Sama ini juga mirip Pak. Kan ada kayak hasil-hasilnya dulu ya Pak. Skenario-skenarionya dulu. Mm. Hasil-hasilnya. Ada hasilnya juga di sini Pak. Untuk tadi kan ada beberapa tujuan penelitian, batasan penelitian ya Pak ya. Di sini Mm. saya jelaskan semua di hasil dan pembahasan dari tujuannya. Oke. Terus sama ini ada hasil monitoringnya. Mm. Dan di PPT ini saya cuman kayak misalkan di skripsi kan itu panjang ya Pak ya, atau di TA itu panjang. Saya ngambil poin-poin utamanya aja Pak Iya, gitu Pak. gitu aja. Karena Betul, betul. table terlalu panjang Pak kalau sampai dengan TA. Iya, ini udah bagus. Nah, di hasil dari pembahasan evaluasi tercapai penelitiannya Pak, Mm. tujuannya Pak, evaluasi nih setelah saya lakuin tes, Oke. terus dievaluasi kan ya Pak ya, apa aja nih Mm. gitu kan. Dari keempat yang tadi saya sudah dapatkan. Terus baru di situ saya masukin tantangan Pak, kan saya sudah ngasih tahu nih hasilnya apa. Mm. Selanjutnya saya jelasin, selama saya melakukan tes, tantangan saya apa sih Pak gitu di implementasi dan solusinya apa gitu. Ketika saya ada tantangan tersebut Pak. Oke. Good. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan Pak. Sorry, ada kesimpulan. Jadi kan dari tantangan, dari hasilnya yang tadi saya sebutkan, ada kesimpulan ini kita tarik dari kesimpulannya apa gitu Pak. Mm. Dari Oke. kesimpulan tersebut, baru saya kasih saran. Sarannya apa nih gitu kan dari tadi Oke. masalah dari kesimpulan harus kasih saran nih untuk Mm. kedepannya Oke. ada kan yang beberapa yang gak Eh, tercapai mm. Sama satu, Mas Dwira. ya Pak Kemarin yang jadi boleh inovasi Mas Dwira apa sih? Lupa saya. inovasinya adalah masalah aplikasi localhost yang terkendala ketika mau diakses dari luar kantor Bapak Itu termasuk itu urgensi juga kan? inovasinya adalah benar urgensinya tunneling Bapak konsepnya saya Oh, fokus dimasukin utamanya di adalah depan. VPN tunneling
masukin di depan ya, tambahin satu slide di depan. Setelah apa tuh? Metodologi, sebelum metodologi kayak pas setelah metodologi boleh dah. Sebentar sambil saya catat Bapak izin. Tinggal tambahin satu slide itu aja. Apa nama Bapak urgensinya ya Pak ya? Boleh urgensi boleh. Namanya urgensi Kalau ya. kalau Mas Dwira bilang inovasi dan urgensi juga boleh. Jadi Oke. satu slide aja cukup satu slide. Oke, inovasi yang tadi saya sebut ya Pak ya. Heeh, Kira-kira itu sama nggak ya Pak ya, isinya dengan yang ada di latar belakang? Karena kan latar belakang saya coba lihat. bilang tuh di izin ya Pak ya. Heeh. Di latar belakang ini sebenarnya saya juga kenapa saya ambil judul ini? Di sini saya ambil judulnya, masalahnya apa? Terus ini jadi baru solusinya nih, gitu Pak. Oh ya berarti nanti di latar belakang sekaligus jelasin inovasi dan urgensinya aja secara verbal aja ya. Oke, Jadi oke, nggak usah dituliskan tapi jelasin aja. oke. Iya Izin udah ada sambil di catat sini. ya Pak. Udah ada di sini. Ya udah nanti tinggal dijelasin aja nih penjelasan. Baik Udah Bapak. beres. Iya Udah sih tinggal Pak. siap-siap buat Jumat lah. Jam 9 ya. Iya, iya Pak. Udah, paling sehabis-saran nih saya penutup Pak. Penutupnya kayak gini aja sih Pak mungkin. Karena kan sehabisnya sesi tanya jawab ya Q&A ya Hmm, Pak ya. hmm. Udah dites belum presentasinya berapa lama? Saya sih ngetes kalau saya mau udah cepet ya cepet Pak. Saya cuma 10 menit kelar. Tergantung saya ngomongnya cepet atau lambat. Oke, ya optimalin paling lama 20 menit lah ya. Siap Bapak. Hmm. Siap. Oke, itu aja Karena lah. sebenarnya sih penjelasannya lebih ke verbal aja ya gitu. Hmm. Maksudnya kayak tulisan-tulisan ini tadi saya bacanya paling sedikit saya ambil kesimpulannya baru sisanya verbal gitu Bapak. Oke, good. Itu aja. Yang penting nanti Aman ya Pak ya? yang penting yang nanti harus dijelaskan, jangan sampai lupa dijelaskan tadi mention. Jadi sebelum ditanya kita jelasin aja semuanya. Iya. Pak, izin Pak mau nanya. Sebenarnya saya mau nanya di grup kurang enak sudah malam. Itu Nah, kan betul. saya kemarin ada submit draft dari TA saya Pak ya. Dan itu masih agak sedikit berantakan. Itu Hmm. bisa nggak kita resubmit lagi atau gimana Pak? Nanti aja pas revisi. Oh, revisi aja Pak ya. Hmm, Pasti sekalian. revisi banyak banget sih itu Pak. Yang penting maju sidang. Iya. Ya ini kalau Penulisannya berantakan. apa yang untungnya yang maju sidang di batch-batch pertama ini, kalaupun worst case-nya ini kita bicara worst case ya, mudah-mudahan sih enggak. Kalau misalkan ternyata banyak salah mayor, entah itu ya kita kan nggak tahu ya, masing-masing pemikiran orang kan beda-beda pandangan tuh, terutama penguji sama saya juga pasti akan beda. Kalau misalkan worst case-nya, oh ini nih presentasi ulang masih banyak waktu, santai jadinya. Tapi kalau yang udah terakhir-terakhir, worst case-nya ya ngulang extend. Itu makanya saya bilang mendingan di batch pertama, apapun kemungkinan terburuknya, kita masih punya spare waktu buat bisa nyelesain di semester ini. Tapi kalau di batch terakhir, ya kita nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu ada yang terjadi seperti itu, udah nggak ada waktu lagi mau nggak mau extend. Tapi kalau yang di batch pertama ini aman. Misal nih contoh, ya amit-amit mudah-mudahan nggak terjadi. Minta di sidang ulang, atau namanya sih benarnya bukan sidang ulang, presentasi ulang. Masih ada waktu sampai akhir Agustus. Sangat-sangat memungkinkan. Gitu. Lebih santai, lebih punya spare waktu yang banyak. Oke, Oke. Pak, aman saya lah izin pokoknya. bertanya Pak. Hmm, Kalau misalkan kan saya emang draft itu emang berantakan Pak. Memungkinkan ya Pak ya kalau misalkan awal sebelum sidang saya bilang ini saya ada kasih link untuk yang terbarunya gitu Pak ke penguji gitu Pak. Takutnya kan emang sedikit berantakan. Takutnya gara-gara berantakan ini menjadi mengulang. Menurut Bapak gimana enaknya Pak? kalau resubmit atau ngasih link sih kayaknya susah soalnya sudah disetor ke penguji semuanya. Kalau mau paling tunjukkan aja, itu aja. Oke. Hmm. Ditunjukkan di awal atau ketika ditanya saja Bapak? Karena kan Kalau difokusin ditanya DPT. aja, kalau ditanya Oh, aja, ditanya. kalau ditanya Oke. aja. Mungkin ketika opening awal saya bilang saya ada draft yang terbaru yang sudah rapi gitu. Mungkin gitu ya Pak ya. Jangan Disinggung bilang sedikit. jangan bilang gitu, gak usah biarin aja. Nanti kalau misalkan, oh ini kok kurang rapi gini gini gini. Oh iya, yang terbaru yang sudah saya rapikan ada. Jadi kalau misalkan berkenan saya share. Nah baru kayak gitu. Itu aja. Atau bisa saya tunjukkan di sini sekarang nggak kayak gitu. Tapi nggak usah kita bilang kayak gitu di awal, biarin aja. Oke, siap Bapak. Terima kasih Bapak Ya, atas thank bimbingannya you. Pak. Sip, semangat Mas Wira. Hari Thank you Jumat Bapak. sidang. Ya, oke. Mbak Agnes, sudah daftar sidang? Sudah dapat tanda tangan saya kan kemarin? Waduh, Iya, gimana? saya belum daftar, Pak. Wah, Rencana mau minggu kedua. minggu kedua. Daftar aja. Iya, Pak. Udah rapi semua kan? Iya, udah, Pak.
Termasuk PowerPoint-nya juga udah siap kan, ready? Iya, saya lagi di luar nggak bisa share screen, Pak. Ya udah nggak apa-apa, aman. Yang penting siapin Ya, buat daftar sidang aja. Segera submit ya. iya, Pak. Oke, sip. Thank you. Yuk, lanjut. Siapa yang tadi join? Bentar-bentar. Mas Yunus sudah sampai mana? eh sudah sampai di ini Pak. Mana nih? Di bab 4. Langsung Mas Yunus aja deh, Lon. Ayo. Pak. Padahal saya terakhir Pak. Nggak apa Pak. Yang lain ditanya tadi mana? Nggak ada yang ini. Ayo, yang sebelum Mas Yunus saya ada yang mau duluan sebelum Mas Yunus atau gimana? Mau Mas Iya, Yunus? nggak enak nih masa duluan. Ayo, Mas Iza Gali. tadi tadi sebelum Mas saya ada Ijat. Mas Iza tuh. Mas Ijat nih banyak nih. Ayo, Ya Mas Pak, Ijat mau duluan nggak apa-apa. boleh boleh Pak. Lanjut, lanjut. Saya izin share screen ya Pak. Oke. Catatan Udah terakhir kelihatan belum lumayan Pak? banyak ya. Udah. Iya Pak. Dari awal, bab tiganya teks semua. Eh, yang ini ya Pak. Dari Bukan latar dibikin dari latar belakang aja. dari mana Pak? Dari latar belakang. Oke, nah itu citasinya ada double itu citasinya. Apa sama IEEE itu. Gimana Pak? Citasinya double itu formatnya. Iya Pak. Jangan pilih salah satu aja, pakai yang IEEE atau IEEE. Oh oh berarti kalau buat citasi jangan diginiin gitu Pak. Jadi kalau cukup Iya, angkanya aja gitu. betul. Semuanya ya. Oh iya Pak. Oke. Terus Soalnya awalnya tuh saya hmm, udah bikin begitu Pak. Cuman disuruh Pak Lukman begini. Instruksinya begini gitu. put- nggak ya. Di ini aja pakai satu citasi aja, satu model aja. Kalau begitu Oh ya jadinya ini. double. Iya Pak. Saya tandain dulu Pak. Hmm. Nah, itu juga tuh. Penelitian oleh Faizi dan Kristanto 2024. Terus citasinya nomor 3. Iya. Nah, kalau mau dibilang penelitian yang dilakukan oleh Faizi dan Kristanto pada tahun 2024, dari 2024-nya jangan pakai kurung gitu. Oh iya Pak. Ya, Ini berarti kurungnya dihapus Pak. dihapus. Kalau kayak gitu nanti dianggap citasinya 2024. Oh ya. Penelitian yang dilakukan oleh Faizi dan Kristanto pada tahun 2024. Depannya tambahin penelitian yang dilakukan oleh. Oke, nah ini jangan dengan mention tugas akhir ya, bilangnya penelitian aja. Nah, kayak misalkan merujuk pada tantangan tersebut tugas akhir ini, nah kita nggak usah mention tugas akhir, skripsi segala macam, tapi bilangnya lagi riset atau penelitian. Oh berarti gimana Pak tadi Pak? Merujuk pada tantangan tersebut, penelitian ini akan menerapkan. Oh Tugas akhirnya penelitian. diganti. Nanti dicek aja, ada keterangan tugas akhir segala macam, diganti jadi penelitian aja. Oh ya, ya Pak. Nah, sama nih, kayak misalkan ini kalimat yang di bawah tuh, berdasarkan penelitian oleh Nu Febrian et al. 2023. Langsung aja diganti pada tahun 2023. Berarti Nur Febrianya dihapus Pak. Nggak apa-apa, Nur Febriannya I- ada pada tahun 2023. Jadi 2023-nya nggak di dalam kurung. Oh ya Pak. Siap. Tahun. Tahun. Oke, next. Ya. Itu, wait, citasinya sama-sama 3. Faizi Kristanto tuh si 3 nomor 3 citasinya. Terus Nur Febrian juga 3 juga. Ah, kayaknya saya salah pantun saya benerin. Pakai tools enggak citasinya? Pakai Mendeley Pak. Ini udah pakai Mendeley.
Iya, Hmm, ya, ntar dirapiin lah. iya Pak. Oke, next. Nah itu juga sama tuh, tiga juga tuh. Masih Iya, situasi iya. yang sama. Kayaknya saya salah masukin deh. Oke, terus jadi sebenarnya kalau Mas Izat ini lebih ke arah software developing, tapi Iya, betul Pak. ada sedikit bumbu-bumbu jaringan aja nih pakai si static routing. Iya Pak. Makanya kalau kemarin yang saya sampaikan tuh jangan sampai kelihatan banget lagi software developmentnya, tapi si static routingnya ditonjolin. Oh, iya, iya, siap. Hmm. Static routing ada sedikit algoritma static routing yang memang dikemas dalam sebuah aplikasi yang kita develop. Yang ditonjolkan itu jangan sampai menonjolkan lagi bidang software engineer atau software development. Wah itu ada banyak dokumennya. Makanya kemarin saya bilang UML hapus saya. Iya, iya Pak. Jadi fokus ke static routing aja ya. Iya, siap Pak. Cuma dalam soalnya kan judulnya nanggung begitu. Nanti ada software developmentnya dikit aja. Oke, lanjut dulu. Nanti citasinya dirapiin ya. Nah ini juga tuh penelitian oleh Aji dan Mailoa. Nggak usah disebutin Oh iya, dalam jurnal siapanya. Udah kita langsung mention dia aja sama tahunnya. Dia ngebahas apa. Nanti orang kalau mau ngelihat referensi lengkapnya bisa ngelihat di daftar pustakanya. oh iya, siap Pak. Terus. Nah, itu juga sama tuh. Ini tips citasi ya yang ngebahas RESTful Web Service dari jurnal saya. Oh iya, siap Pak. Bentar, saya cari dulu. Gios. Oke, lumayan. Ini kan Scopus juga nih. Saya di ini Ya, ya di chat Zoom saya nah linknya tuh. oh iya Pak. Nanti, oh ini apa ya? Mm. Jadi ini citasinya boleh dua. Jadi ada satu definisi atau teori boleh dua citasi, nggak harus satu. Iya, Ini siap Pak. kita yang ngebahas itu kan REST Web Service juga. Iya, Oke, next. Nah, stop di situ. Nah kan kita di atas tuh, Mas Izat di atas tuh ngebahas tentang developer apa software development ya. Terus iya, tiba-tiba ada sistem monitoring jaringan, ya kan? iya Pak. Korelasinya kira-kira apa sama pembahasan yang di atas sebelumnya ya? Awalnya itu tadinya tuh karena Pak Lukman tuh dia minta apa namanya topologinya gitu Pak. Mhm, Nah, cuman saya juga ngejelasin kalau untuk masalah kayak gitu saya agak kurang Pak gitu. Cuman kata Pak mhm, Lukman udah coba dimasukin aja gitu. Ya mhm, udah akhirnya saya bikin begini Pak. mhm. Untuk memberikan fungsi status perangkat secara real time. Gini, jadi apa? Nah, ini tuh dengan demikian penerapan Spring Boot dalam tugas akhir ini diharapkan dapat mempercepat proses. Jangan diganti dulu aja. Tugas akhirnya diganti penelitian. Yang di mana tuh Ini Pak? tuh, yang paragraf di atas tuh. Dengan demikian penerapan Spring Boot, Oh ini ya. tugas akhirnya diganti penelitian. Ya Pak. Nah, Ya. oke. Terus sistem monitoring paragrafnya naikin jadiin satu sama paragraf itu aja. Ini. Biar nyambung. Jadi biar nggak ada kalimat tambahan lagi. Oke, Ya. spasi. Oke, sip. Biar agak enak dibacanya. Oke, terus oke, itu udah oke. Oke. Kemarin PR-nya yang utama humanis ya, Mas Izat ya. Oh iya Pak.
Udah di humanis belum? Udah, Pak. Udah ya. Oke. Nah, model sitasi itu kayak gini nih. Itu kan Mas Ijat ada 11-12 ya sitasi ya. Tapi Iya, Pak. sebelum sebelum itu Mas Ijat jatuh titik ya. Nah, Iya, kalau Pak. kalau sitasi itu bagusnya sebelum titik kalimat itu selesai. Jadi sebelum sitasinya nggak ada simbol apapun. Jadi menunjukkan si penggalan paragraf atau kalimat itu mensitasi dengan sumber yang sudah dicantumkan. Nah, jadi sebelum Oh, sitasi titiknya dihapus saja. Nanti dicek-cek lagi semuanya. oh ya. Berarti ini titiknya dihapus ya, Pak? Ya, itu aja langsung hapus aja. Nah, udah gitu. Good. Oke, terus 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 oke, terus nah itu juga sama tuh ya sitasinya. Iya, Pak. Mm-mm. Pada tahun 2025. Oke, terus terus op sampai sini. Nah, ini namun pengelolaan perangkat jaringan di beberapa institusi masih dilakukan secara konvensional. Studi kasus di PT PLN. Mas Ijat studi kasus di sana. Saya ngambil dari ini sih, Pak. Ngambil dari jurnal lain gitu, Pak. Oh, kita samarkan aja studi kasus di salah satu BUMN di Bali Jadi gitu ya. ininya dihapus ya, Pak. Iya, PT PLN-nya diganti dengan perusahaan negara atau BUMN gitu aja. Di salah satu gitu ya, Pak. Mm-mm. Studi kasus di sebuah atau di ya Sebuah ini salah satu juga boleh. Oke, di sebuah perusahaan negara di Bali. negara di Bali. Mm-mm. Ya, Oke. Nah, ini juga sama tuh yang di bawah tuh. Hal ini sejalan dengan temuan pada studi manajemen jaringan di Fakultas Ilmu Komputer UPN ini. Diganti aja dengan temuan pada studi manajemen jaringan di sebuah instansi perguruan tinggi di Jawa Timur pada studi manajemen. di sebuah instansi ya, Pak. Nah, di sebuah instansi pendidikan tinggi yang berada di Jawa Timur. Oke. Nah, itu citasinya Kevin 2021. Harusnya citasinya kan pakai number ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, next. Wah, ini latar belakangnya berapa banyak pasti Jat? Ya, tahu pas saya juga waktu itu saya sempat bilang ya ke Pak Lukman, kata Pak Lukman ya emang harus begini gitu. Jadi semuanya ditangkap sama dia di sini, selebihnya punya yang bikin gitu. Makanya saya juga bingung tuh, Pak. Mas Dwira masih ada nggak? Halo. Makasih Pak, hadir. Eh, Mas Ijat boleh stop share dulu bentar. Mas Dwira minta tolong share latar belakangnya Mas Dwira dong. Boleh Bapak. Bentar Bapak. Sebenarnya Mas Ijat, pembahasan Iya. setiap jurnal itu kita nggak ulas satu persatu di latar belakang. Kalau mau kita ulas satu persatu semuanya, kita bikin poin khusus namanya studi literatur atau literatur review. Hmm, iya, Gitu. Pak. Jadi latar belakang tuh tinggal rangkum aja hasil literatur review kita dan kita tuangkan ke situ, ke latar belakang. Kayak Iya. misalkan Mas Dira nih, Mas Dira yang studi literatur atau literatur review di paragraf 1-2 ya. Iya, Nah, contohnya kayak gini Mas Ijat. Iya, Pak. Mas Dira juga tuh sama dia nge-review lumayan banyak jurnal sampai dengan berapa waktu itu Mas Dira? 20 kata Bapak minimal. Tapi nggak dicantumkan satu persatu semua itu. Jadi kita review secara manual satu persatu, terus dari hasil keseluruhan review kita tangkap mereka rata-rata punya masalah apa sih dengan topik atau tema penelitian yang terkait dengan punya kita. Pastikan masalahnya satu-satu aja gitu aja. Kalau misalkan kayak monitoring jaringan ya, mereka semuanya mengalami kesulitan di monitoring jaringan. Itu contohnya Iya. kayak gitu. Terus kalau misalkan lagi contohnya ada misal
di pencatatan manual atau kegiatan yang masih dilakukan manual, terkomputerisasi tapi tidak efektif atau efisien. Nah, masalahnya itu kita rangkum di situ. Jadi masalah-masalah dari penelitian terdahulu ya, itu enggak Iya, kita mention satu persatu lewat review satu persatu jurnal yang ada di latar belakang. Nanti kalau misalkan kayak 10, ya 10 paragraf aja itu untuk review jurnalnya. Banyak banget nanti iya, jadinya. Akhirnya kalau tadi dilihat kayaknya latar belakangnya jadi ini orang mau kemana sih? Ini dibahas, itu dibahas, ini dibahas, itu dibahas gitu. Jadi iya, nggak ketangkep apa isi sebenarnya alasan utama melakukan penelitian itu apa. Terus ada alasannya ya yang jadi masalah. Nah, masalah iya, ini mau diselesaikan, mau dapetin jawaban atau penyelesaian masalahnya apa dengan cara yang gimana? Nggak kelihatan jadinya iya, Pak. gitu. Nah, Mas Yura kan untungnya dicek tuh ada beberapa apa istilah asing yang belum di italic ya. Siap, lagi dirapiin Bapak Oh sekarang. ya udah, sip. Terus kita kejar. Ya, thank you, Mas Yura. Boleh. Terima kasih Bapak. Ya, thank you, Mas. Ya, share lagi. Coba Jadi terlalu banyak banget latar panjang. belakangnya. Jadi akhirnya Iya, ini sebenarnya dia ini punya masalah apa nih? Misalnya kalau saya yang lihat Mas Ijat, ini saya bingung Mas Ijat itu sebenarnya masalah utama penelitiannya itu apa? Kalau ngebaca latar belakang doang ya, iya, itu karena terlalu panjang dan pembahasan masing-masing dari setiap jurnal yang dibaca itu beda-beda. iya, Padahal mereka tuh semuanya sama. Kalau yang Mas Ijat cantumkan di situ, mereka semua adalah ngedevelop aplikasi dengan frameworknya adalah Spring Boot, semuanya sama. iya, Bang. Ya, Iya, betul. ini latar belakang tuh sebenarnya nggak usah panjang-panjang. Cukup ada 7 poin utama aja yang ada di latar belakang. Mas Yunus masih nyimpen nggak poin-poin utama latar belakang yang apa yang harus ada di latar belakang? Saya cek dulu Pak ya. Ah, Nggak, soalnya ah, tertenggelam di sebelumnya. iya. Saya cek dulu Pak. Nah, Sebelumnya tuh padahal ini udah saya persingkat gitu Pak. Cuman kan mm. kena review lagi ya sama Pak Lukman tuh katanya ini masih kurang gitu latar belakangnya kurang panjang. Nah, coba lihat yang di set Zoom dah. Coba Mas Ijat baca. Ada 7 doang tuh. Yang pertama apa Mas Ijat? Tren data terkait tema penelitian. Mas Ijat punya nggak? Kayaknya tren data. Keadaan sekarang ini nih mengenai tren atau data terkait tema penelitian. Misalkan Mas Ijat di sini lagi ngebahas semua aplikasi yang penggunaannya Spring Boot. Spring Boot itu kan based on-nya bahasanya Java ya. Iya Pak. Memang tren Java saat ini lagi mana sih buat develop aplikasi? Kayak contoh kalau kita ngecari di Stack Overflow tuh Java ya salah satu bahasa pemrograman di 10 teratas bahkan 1 2 3 teratas tuh langganan tuh. Dan karena Iya. memang fleksibilitasnya, keluasannya, implementasinya banyak yang make. Contoh kayak gitu. Ada nggak di Mas Ijat? Di saya gitu Pak. Kenapa saya Mm-mm. bisa ngebahas Spring Boot gitu Pak? Mm-mm. Ya karena saya terkenal sama fleksibelnya itu Pak si Spring itu gitu. Di mention nggak? Enggak kalau di enggak saya mention Pak. Banyak, tapi nggak ter apa ya? Nggak seperti terlihat karena terlalu banyak. Ini di salah satu yang lagi di share sama Mas Ijat aja itu dia lagi ngebahas tentang Spring Boot, efisiensi, adaptif, mudah dikontrol tuh, ya. Dan Iya rata-rata Pak. ngebahas itu semua. Oke, itu yang pertama. Cukup 1 atau 2 kalimat aja udah beres gitu. Terus citasinya, mau kita citasi sampai 30, misalkan citasi dari nomor 1 sampai 30, boleh. Contoh Mas Ijat itu ada 20 referensi yang ngebahas tentang Spring Boot ini begini loh. Enak loh buat develop aplikasi gitu ya. Karena masalah Iya Pak. adaptifnya, fleksibilitasnya, controllingnya dan lain-lain karena juga konsep OOP-nya. Citasi aja dari 1 sampai 20 jurnal gitu dengan model citasi tadi kayak punyanya Mas Dwira tuh. 1 strip 20 kayak gitu. Jadi dari referensi nomor 1 sampai 20 itu ngebahas Spring Boot semua gitu. Oh, iya Pak. Nah, terus masih misal contoh dari paragraf yang sama, tapi pembahasannya mulai beda nih ya. Pembahasannya mulai beda.
Masih satu konteks tapi beda pembahasan, yaitu studi literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan itu ya misalkan tadi tren data terkait sama penelitiannya diperkuat dengan hasil review Mas Ijat dari jurnal-jurnal yang dibaca. Dari seluruh jurnal yang memang mendukung pernyataan tersebut gitu. Dan lain-lain lainnya. Termasuk misalkan ternyata ada juga nih yang ngebahas tentang monitoring jaringan menggunakan Spring Boot juga. Yang Ya, dimana kan orang-orang yang bikin penelitian dan akhirnya dipublikasi, sebelum mereka melakukan penelitian, mereka juga observasi dulu nih ada masalah apa. Dan bahkan mereka mencari masalahnya, habis observasi mereka melakukan studi literatur atau literatur review. Dan Mas Ijat kebetulan ngambil tema yang hampir sama dengan mereka. Ya, artinya di nomor 2 ini juga Mas Ijat menyebutkan masalah-masalah si peneliti terdahulu. Oke, itu ya, dijelasin. Terus nanti dihubungkan dengan poin nomor 3, masalah utama di penelitian yang mau dijalankan sama kita nih. Contohnya Mas Ijat ya pengen ada sistem monitoring jaringan yang di mana itu hmm, nanti akan dikemas dalam sebuah aplikasi yang aplikasinya akan dikembangkan dengan teknologi Java dan menggunakan framework si Spring Boot itu. iya, Selesai, kayak gitu. Kita bilang begitu selesai. Terus hmm, lanjut ke metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, gimana caranya bikin atau bisa monitoring jaringan dan juga implementasi static routing ke aplikasi yang didevelop dengan Spring Boot? Disebutkan metodenya apa. Misalkan nanti kita akan melakukan developing aplikasinya dengan metode SDLC si iteratif yang nanti pada saat manajemen jaringan monitoring atau controllingnya menggunakan si static routing. Nah, itu kita bilang sehingga nanti kita ke poin nomor 5. Jawabannya apa? Tapi di sini bukan jawaban realnya ya, masih rencana jawaban atau hipotesa yang jadi tujuan penelitian yang nanti akan dijelaskan di poin tujuan penelitian tuh lebih detailnya. iya Pak. Nah, lanjut ke poin nomor 6, udah nge-review di penelitian-penelitian terdahulu yang temanya sama, kira-kira apa sih keterbaruan, apa sih inovasinya, apa sih pembedanya penelitian yang dilakukan kita saat ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Kita harus cari research gap-nya atau celah penelitiannya. Dan gak harus keterbaruan ya. Kita kombinasi dua model, dua metode, dua algoritma juga itu bisa jadi oke lah salah satu inovasi atau keterbaruan gitu. Dan Iya Pak. urgensi penelitiannya apa yang terakhir. Artinya, kenapa sih penelitian ini layak untuk dilakukan? Ada kebutuhan apa sih di masyarakat? Ada kebutuhan apa sih yang memang menyebabkan ini penelitian nih lakukan dong. Ada yang butuh hasil dari penelitian ini. Itu harus kita jelaskan juga. Cukup Iya gitu Pak. aja latar belakang 7 poin itu. Iya, siap Pak. Oke ya, jadi jangan terlalu panjang ngebahas satu persatu jurnal untuk ini contohnya di satu paragraf aja satu-satu jurnal ya. Iya Pak. Oke, jadi misalkan satu pembahasan, terus kita dari kita ngebaca contoh 10 jurnal untuk satu kalimat disitasi itu nggak masalah sama sekali nggak masalah Mas Ijat. Iya Pak. Oke, clear ya? Ya aman Pak. Oke, next dulu deh. Oke, rumusan masalahnya. Rumusan masalah ada berapa? Dua doang kan? Tiga Pak. Oke, Iya. oke nomor satunya good. Integrasi sistem Venvalry dan monitoring jaringan mendukung deteksi gangguan. Oke, nomor tiganya. Nah, si static routingnya di mana? Oh belum dimasukin kayaknya di Iya. saya. Sedangkan itu kan jadi salah satu pekerjaan yang mau kita lakukan kan? Ya, lupa saya not dulu ya Pak. Oke. Itu bisa jadi masalah baru atau dimasukkan ke salah satu masalah yang sudah diidentifikasi sama Mas Ijat ya. Iya Pak. Itu masih cukup waktu kok kalau kita mau ngerombak sedikit agar lebih simple tapi clear to the point. Iya Jadi Pak. ngejelasinnya juga enak Mas Ijat, ngejelasinnya enak nggak terlalu panjang. Iya siap Pak. Oke, next dulu. Terus aja. Nanti ini akan kita coba review lagi kalau latar belakang udah diperbarui ya. Iya Pak. Nah, itu juga kan karena di masalahnya tidak ngebahas rerouting atau static routing, akhirnya di tujuan penelitiannya juga nggak ada tuh, nggak kelihatan. Padahal itu yang mau dilakukan. Iya. Iya Pak.
Tuh ada nomor 3 tuh menggunakan metode static routing. Oke, nanti selarasin aja ya. Rumusan masalah sama tujuan diselarasin aja. Oh ya Pak, betul Pak, ini saya pesan dulu. Nah, ini juga kemarin metode penelitian panjang banget ya. Ini udah Iya, dirapiin. udah Pak. Static routing nggak di Saya mention di situ. di kayaknya saya belum nge-mention deh Pak yang static routing. Iya, Kalau saya si failover sama monitoring jaringan di dalamnya udah masuk static routingnya kan? udah Pak. Nggak usah di mention, udah itu udah nggak usah diotak-atik lagi. Next kita ke bab 2. Oke. Nah, oke di sini. Oke, oke, sip. Nah, implementasi static routingnya di sini di mana? Monitoringnya, failovernya segala macam adanya di mana? Itu udah saya siapin begini Pak. Apa kan kemarin kan ada apa sih namanya ya? Alur Yang sistem. dia diagram activity itu Pak. Mm-mm. Ini saya udah buat, cuman emang belum saya masukin Pak telurnya. Saya cari Oke. dulu ya Pak. Yuk. Mana ini? Nah ini saya bikin begini Pak, diagram activity-nya Pak. eh di diagram activity kan ada swimlane namanya ya, Mas Ijat ya. Ya, Mas Ijat tahu nggak swimlane apa? sebenarnya yang jadi pembatas antara si developer sama si sistem ini kan Pak. Ya, pembatas masing-masing aktor ya. Ya, Oke, good. Di mana ada reroutingnya? lupa ini kan awal di ini masih modul monitoring, ini notifikasi, ini inventaris. Modul reroutingnya tuh kayaknya saya belum masukin Pak, soalnya di sini kan saya baru bikin di awal tuh monitoring, modul monitoring, terus notifikasi email, terus manajemen inventaris sama apa namanya pengguna apa antar muka pengguna ya gitu, UI-nya Pak. Mm-mm. Berarti nanti si failovernya juga langsung dimasukin ke sini aja gitu Pak. Iya, gini, Mas Ijat domisilinya di mana? Saya domisili di Cikarang Pak. Oh. Tiap hari kerja sih ya. Iya Pak. Hmm, aktivitinya butuh dirombak. Notasinya agak apa ya? Gini, activity sama flowchart itu beda. Kalau masih Iya, ingat baca teori activity diagram di UML, contohnya nih ya, iya. contoh untuk decision atau pemilihan, pakainya yang mana? Belak tuh Pak. Ya, belah ketupat. Dan di dalamnya nggak usah ada teks apapun. Iya, Contoh kayak gini, analisis kebutuhan, terus perancangan modul monitoring ICMP. Nah, ini kan ada pilihan nih, rancangan modul monitoring oke atau enggak ya kan? iya. Nah, itu tetap pakai proses tuh rancangan modul monitoring. Cek, cek rancangan modul monitoring bawahnya, decision, baru pemilihan ya atau tidak. Kayak gitu. Contoh lagi di Hmm, bawahnya nih, implementasi dan uji coba modul monitoring, pengujian sukses. Nah, itu pakai yang decision atau pemilihan. Tapi untuk kata-kata
melakukan pengujian gitu ya, melakukan pengujian. Di bawahnya baru sih ada decision-nya, ya atau tidaknya, gitu ya. Hmm. Iya, ya, Pak. Terus ini coba geser dikit ke kiri diagramnya biar kelihatan. Oke, tuh. Nah, ini kan ada perancangan modul monitoring ECMP. Ada Iya. alur yang bergabung dari hasil implementasi dan uji coba monitoring sama integrasi modul monitoring. Dia bergabung alurnya ya. Iya, Pak. Nah, di activity diagram itu ada yang namanya fork, ada yang namanya join. Fork itu buat misah alur. Jadi ada beberapa aktivitas yang dilakukan secara paralel tapi bersamaan. Dan saat alurnya join lagi, dia akan pakai notasi join namanya. Hmm. Nah, Mas Oke. Ija tuh di sebelah kiri, itu kan ada UML 25. Coba dibuka. Ada fork dan join di situ nanti. Itu untuk sequence. Atau Dan search search join. search aja di diagramnya dah. Ada fork, FORK. Terus ke atas, nanti kan ada menu search tuh. Terus ke atas, scroll ke atas. Nah, itu search fork, FORK. Enter. Tuh, itu ada itu. Di bawah yang ada garis sebelahnya. Nah, itu fork or join tuh. Atau bisa pakai yang sebelahnya juga tuh. Oh, ini ya. Itu nodenya. Sebelahnya apa namanya tuh? Nah, itu fork node. Terus ada lagi nanti ada join node-nya juga ada tuh. Oh, itu bukan ya. Bisa pakai gini. Nah, nanti itu garis-garis itu bisa kita pecah-pecah jadi banyak. Hmm. Notasinya pakai itu. Iya, ya, Pak. Sip, sip. Gitu. Jadi kalau ada alur yang nanti akan jadi satu lagi prosesnya untuk alur berikutnya itu harus kita join. Iya, Kalau Pak. misalkan dia misah, tapi secara paralel dilakukan, itu harus kita pakai notasi fork namanya. Oh, ya, siap, Pak. Oke, next kita ke makalahnya lagi. Eh, maaf, Pak. Tadi nanya domisili gimana tuh, Pak? Boleh. Tadinya sih mau biar saya ngeceknya langsung, bimbingan langsung. Mau kalau tiap hari kerja kan kasihan juga. Gak apa-apa, Pak. Boleh deh, Pak. Gas, Kapan, Pak. Pak, kalau bisa dijadwalin gitu, Pak? Ikut, Pak, ikut. Pak, ikut, Pak, ikut. Ikut-ikut hari Gak apa-apa, Pak. apa ya? Saya malah senang gitu, Pak. Kalau misal langsung gitu, tatap muka gitu, Pak. Kalau hari Senin atau Selasa minggu depan di kampus. Boleh, boleh, Pak. Oke, boleh. Terus saya kabarin di hari Sabtu lah ya, atau hari Minggu ya. Senin atau Selasa Oh ya. iya, ya, Oke, siap, itu aja. baik, Pak. Jadi biar kelihatan, biar langsung instruksi langsung lah. Soalnya kasihan kalau yang kebanyakan begini revisinya bingung sendiri nanti. Iya, Oke, iya juga. lanjut dulu kita ke makalahnya. Oke, itu alur penelitiannya udah. Oke, ini. Oke, ini tahap-tahapannya ya. Iya, Pak. Ya, ceritain aja tahap-tahapannya mau ngapain. Udah, terus next. Terus. Ini sesuai alur ya, poin-poinnya ya. Iya, Pak. Oke, terus Soal, pengujian dokumentasi. Nah, bab 2 udah gitu aja, nggak usah kayak banyak banget. Pusing liatnya. iya, Oke, implementasi metode usulan. Tinggal implementasinya aja nih. Misalkan diidentifikasi masalah dan kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem tuh kayak misal identifikasi masalah ya kita jelasin masalah yang kita udah identifikasi yang ada di rumusan masalah. Tinggal buktinya apa nih di sini. Gitu. Kalau kebutuhan sistem ini mencakup seluruh sumber daya yang nanti kita mau pakai untuk penelitian itu apa aja dijelaskan di situ. iya, Pak. Oke, terus. Nah, kayak ini contohnya. Terus, oke, ini mulai perancangan sistem awalnya ya. Iya. Oke, oke. Nah, ini gambar ini bilangnya arsitektur aja. Oh iya, Pak. Apa Mas? Ingat Arsitek. ini namanya dikasih nama apa? Belum dikasih nama ya? Belum, Pak. Oke, nanti itu bilang arsitektur aja ya. Saya note dulu, Pak. Hmm. Itu ada struktur dan komponen sistem yang dikembangkan. Nah, Pak. Itu ada udah disebut. Pada tahap ini penulis mulai menyusun struktur dan komponen sistem. Itu udah disebutin. Namanya udah ada.
pada tahap ini penulis tuh kan ada di atasnya tuh. Tuh ya. Ya, Pada tahap ya, ini ya. penulis mulai menyusun struktur dan komponen sistem. Ya, nanti tinggal bilang aja di bawahnya namanya struktur dan komponen sistem. Penulisnya diganti Oh, peneliti ya, jangan penulis ya. ya Pak. Oke. Terus next. Oke, terus. Next. Implementasi tahap awal. Oke, nah ini berarti nanti bukti implementasi termasuk modul monitoring, protokol SMP-nya itu udah dimulai di config ya. Iya Pak. Ada nggak buktinya? Udah jadi sih Pak. Kalau di kodenya gitu. Oke, nanti masukin ke situ potongan kodenya ya. Maksudnya capture-annya aja. Kalau Oh, kode berarti itu kan nggak usah full kodenya gitu Pak. nggak usah. Source code nanti masukin ke lampiran aja. Itu pun upload aja ke repository misalkan Git ya kan. Tinggal kasih linknya aja ke situ. Ke lampiran, link Gitnya ya. Oh, berarti kalau yang itu berarti ini nanti dimasukin ke Git aja Pak ya. Kalau di Hmm. Git saya udah masuk sih Pak ke Git Pak. Ya, nanti di lampiran tinggal kasih link Gitnya aja. Nah, kalau misalkan kayak di makalahnya, misalkan modul monitoring, ya cukup capture lagi ngembangin modul monitoringnya aja. Dan nggak Oh harus iya, seluruh source code-nya. Tapi sebagai bukti, oh ini loh modul monitoringnya lagi dikembangkan nih buktinya nih. Terus yang di iya, mana dalamnya ada protokol SCMP atau ping-nya tuh. Udah gitu aja. iya Pak. Terus database monitoring, ya bolehlah di capture database-nya. Kayak gitulah. Iya Pak. Oke, terus next. Eh, Terus. Oke, evaluasi dan revisi. Nah, evaluasi sama revisi berarti kan ada testing system ya. Iya Pak. Ada skenario testingnya nggak? Skenario Ada Pak pengujiannya. skenario testingnya Pak. Itu nanti dimasukin ke situ. Ya, tapi di sini saya bikin skenario-nya itu berbasis Java juga sih Pak. Library apa sih di Java itu buat testing itu? Lupa saya. Library Buat apa Pak? buat testing. Library-nya apa? JUnit Pak. JUnit ya. Iya. Nanti bilang pakai JUnit ya. Eh, Kalau saya testingnya ini Pak langsung nembak dari bikin script sendiri nggak lewat JUnit Pak. Oh, nggak maksudnya nanti Nah jadi dijelasin aja di oh testing iya itu testing yang dipakai JUnit terus dengan script yang dikustomisasi sendiri. iya siapa? Dan ini di capture, masukin ke sana ya. Iya. Oke. Soalnya saya gini doang Pak nulis skripnya tuh jadi nanti saya jadwalin nih buat skenario gitu. Nah nanti Eh, kalau dalam waktu tertentu itu si perangkat bakal down gitu. Nah nanti pas down itu dia langsung nge-trigger email gitu Pak. oke. Nah, skenario-nya juga dibikinin table. Contohnya tadi kayak punya Mas Dira tuh, dia bikin dulu skenario-skenario pengujian untuk di bab 3 tuh. Nanti di bab Iya, 4 itu hasil running pengujiannya seperti apa? Itu dimasukkan. Nah, jadi Mas Ijat di sini nanti bikin skenario pengujiannya, terus nanti hasil pengujiannya masuk ke bab 4. iya. Oke, next. Oh iya, baik. Catat dulu lah. Oke, terus. Itu kan skenario masih dalam bentuk narasi ya. Iya Pak. Oke. Sebenarnya lebih enak dibikinin table, narasinya nggak usah banyak-banyak. Kelar. Iya, siapa? Oh, tar dulu. Di atas ada evaluasi, terus di bawah ada pengujian. Bedanya apa? Eh, Kalau ini yang evaluasi itu buat nanti misal ada fitur yang harus ditambah-tambahin lagi gitu Pak. Nah, nanti setelah fitur itu ditambahin lagi kan dia nanti diuji lagi gitu Pak. Coba lihat alur penelitian bab 2 deh, yang diagram alurnya itu. Ini bab 2. Mm-mm.
gambarnya itu, alur penelitian. Oh, alurnya. Iya, ke atas lagi kan adanya. Oh, ini nih. Iya tuh, ada evaluasi dan revisi. Terus ada pengujian juga. Dari si iterasinya ya, iteratifnya ya. Iya, Oke, yang penting ada tahu pembedanya ya. iya, siapa? Oke, berarti yang skenario pengujian itu masuknya pengujian, bukan dievaluasi. Iya. Oke, kita scroll lagi ke yang terakhir tadi. Sebentar, sebentar. Oke, next. Oke, terus. Oke, terus. Oke, terus. Oh, ini bab 4 belum ya? Apa ini? Bab 4 bukan? Enggak, ini belum dihapus Pak sama saya gitu. Kemarin Oh, ya kan oke. sebelum direvisi tuh banyak tulisan-tulisan ngaca tuh. Ini emang belum sempat kehapus. Oke. Nah, ini kayak software version itu kan kebutuhan penelitian kan? Iya, Itu nanti pindahin masukin ke analisis kebutuhan aja di atas. iya Pak. Siapa? Terus, Terlupa. Nah, ini ada dua juga belum kehapus. oke. Nah, hasil implementasinya. Oh, ini masih sama kayak yang kemarin belum ada ya? Iya, emang belum saya screenshot Pak karena saya masih nunggu yang bab 3 juga kan gitu. Oke. Saran bab 3 penjelasannya nggak usah terlalu banyak. Ini harusnya idealnya karena bab 4 itu namanya hasil dan analisa, bab Iya 3 Pak. itu nggak boleh lebih banyak dari bab 4. Hmm. Nah, bab 3 tuh kayaknya banyak banget penjelasan apa ya gitu. Nanti Mas Ijat coba di cross check ulang. Penjelasan yang nggak butuh dijelaskan atau bisa dikurangi, bisa dipersingkat, singkatin aja. To the point Oh aja iya Pak. gitu ya. Iya, Jadi kalau iya. mau ada penjelasan lebih banyak itu lebih ke diskusi itu ke hasil dan analisa Iya Pak. gitu ya. Oke, bab 4-nya ada sampai mana aja? Oke, terus oke, terus. Nah, ini kan bab 4 kalau ditambah-tambah sama capturean juga nggak lebih banyak dari bab 3 jatuhnya. Iya. Ya, oke nanti di cross check ya. Bab 5 nanti kita Oke, lihat kalau siap udah Pak. selesai semua. Oke, ada yang mau Iya. tanyain, Mas Ijat? Udah cukup sih. Paling yang tadi ini Hmm. kalau flowchart tuh berarti butuh di fork ya Pak ya? Jadi pokoknya kalau di activity, kalau ada alur yang memang dia jadi kayak ada sebuah proses bisnis di aplikasi atau sistem atau apapun dan dia dilakukan secara paralel tapi dalam waktu yang sama, itu harus di fork dipisah. Nah, nanti kalau alurnya gabung lagi itu harus pakai notasi join. Iya Pak. Oke. Ya, udah mulai terarah lah skripsinya udah mulai kelihatan jelas nggak bingung-bingung lagi. PR-nya paling bab 1 itu latar belakangnya rapihin biar kelihatan nih penelitian mau kemana arahnya. Oh iya, siap Pak. Oke, itu aja sih. Iya, sip, Sip. cukup. Oke, Oke. thank you Mas Ijat. Semangat ya. Eh, ini apa? Hmm, Mau nanti dikabarin lagi apa untuk masalah iya, bimbingan ya? insya Allah. Teringetin aja hari Sabtu atau Minggu. Ingetin saya aja. Oh ya, baik Pak. Ya, Oke, siap. sip. Thank you. Ya, Ya, makasih banyak ya Pak. sama-sama. Lanjut siapa? Habis Mas Ijat.
Saya Pak. Oke, sekali. Kayaknya Mas Gali juga Di reportnya udah lumayan. Kemarin yang minta tanda screen. tangan siapa? Belum saya Pak. Siapa ya? Baru beres pengujian yang browser. Baru Mbak Agnes. Ntar Mas bisa Fauzi nge-hack. ya? Bener gak sih yang minta tanda tangan buat sidang? Mana nih chatnya? Ya udah, ayo lanjut Mas. Ini, Gali. Nah ini sudah kan Pak. Tetap Quick masih unggul di upload, sedangkan yang Oke, TCP yang di downloadnya masih. oke. Terus dilanjut ke yang pembahasan keseluruhan ya Pak. Betul. Mana Yang tuh? summary di sini. Nah, good. Sip. Tensi menunjukkan. Oke. Sumber daya CPU memori secara umum penggunaan. Oke. Terus next. Oke, good. Udah ada pembahasannya kan enak jadinya. Tinggal Ya. penutup simpulannya. Terus kesimpulan kemarin kan mengacu sama eh, rumusan masalah ya Pak. Hmm, realisasi tujuan Nah ya. ini sudah. Oh ya. Ya. Kalau tujuan kan baru rencana tuh. Nah, ini jawaban aslinya nih setelah dilakukan Ya. penelitian. Udah dicek cross check sama ya. Ya Pak. Kemarin kan Oke. banyak tuh Pak. Sekarang udah disesuaikan sama ada 4. Oke. Yang pertama, oke. Yang kedua, transfer file. Oke. Terus tiga, oke. Ngomong tahan terdapat lebih baik dari potensi yang berbeda. Oke. Empat. Oke. Good. Terus Beres. saran sudah juga. Oke. Nah, Terus untuk abstrak ya Pak, ya. kemarin sudah ditambahkan. Maksimal berapa ya Pak? Ini saya 180. Masih ya oke lah ya. 200 sih. Oke. Paling banyak-banyak itu abstrak 200 aja kadang udah kebanyakan. Ideal sih sebenarnya 150, tapi ya mungkin teman-teman masih agak sulit kalau 150 banyak Nah yang itu kemarin banyak yang di nggak ini ya. refresh juga. Ya Pak. Mm, banyak yang nggak muncul akhirnya. Ya betul. Mm, Oke, oke. Penguji satu membandingkan secara komparatif performa, keamanan, aktif, ujian langsung, protokol. Oke, hasil menunjukkan tidak protokol yang unggul secara absolut, fix secara konsisten menunjukkan bahwa yang membangun proses Barna selain itu terbukti memiliki latensi lebih rendah. Hmm, oke, kalau saya sih nanti oke. Sebenarnya sih lebih bagus gitu. Contohnya Ya. abstrak itu ada angka atau data yang kita sebutkan di situ. Jadi nggak cuma Oh, kayak nggak cuma kayak opini aja gitu kelihatannya. yang sekarang sih itu perlu persen-persenan nggak ya Pak? Yang sekarang, Nah tuh. tapi kan ini terlalu banyak nih Pak Mm, skenarionya. Jadi iya, mau ngambil yang mananya gitu. nggak ini sih apa namanya? Nggak ada kayak sumerik keseluruhan dari data atau angkanya ya. Eh, boleh nggak Pak, misalkan dalam berapa, kan beberapa kali skenario nih, di Rata-ratanya aja. ya di dapat keunggulan berapa kali dari Quick Betul, misalnya dari betul. TCP gitu. Itu Gitu nggak aja, gitu Pak. gitu aja, gitu Oh, aja. siap. Itu lebih simpel gitu. Good. Siap. Nanti tinggal masukin ke abstrak. Oke, siap. Udah, PR tinggal itu berarti sama presentasi. Oh, baik. Oke, good. Mantap. Kalau untuk Hmm, daftar sidang nunggu presentasi beres aja ya Pak. daftar sidang sih sebenarnya bisa daftar pakai dokumen ini. Presentasi sambil jalan. Oh, Itu. Jadi biar daftar dulu. paling minggu depan ya Pak. Oke, Bisa dirapiin dulu saya aja dikit lagi. Nah, ini siap juga nih biar kayak tidak. caption table. Oke, saya lupa kemarin. Ini harusnya teksnya nggak gitu ya. Diganti aja. Jadi gimana Pak? Samain kayak teks di atas tuh formatnya. Ini Oh kan ini. kali body kan ya. Oh ya, siap. Mm. Coba dah di blok. Oke, terus diganti di sini pakai Times New Roman berapa sih fontnya? Ukurannya 12 juga Pak. Coba 12. Terus nggak italic, warnanya dibikin otomatis. Nah, itu. Nah, terus di styling, coba ininya masih di blok juga tuh. Oke, masih di blok di styling, Mas Galih. Coba klik stylingnya tuh, tanda panahnya tuh yang di pojok Yang di mana ya, Pak? styles atas yang ada heading 1, heading 2, heading 3. Oh, ini. Nah, heeh.
Nah, itu caption klik kanan caption, update caption to match selection. Coba dilihat yang lain, pasti berubah semua. Oh Ya, iya, dah boleh Pak. sip. Oke, Oh, enakan siap, banget. siap, siap. Oke, sambil ngerapiin itu juga berarti. Oke, udah. Nah, udah beres ini, udah tinggal rapiin dikit-dikit, daftar sidang deh. Berarti udah Ya. minta tanda tangan saya nggak? Boleh Pak, berapa hari ke depan? Ya udah, kerja free aja ya. Siap. Oke, ada yang mau Ya, tanyain? terima Mas kasih Gali? Pak. Cukup Pak. Oke, sip, thank you. Ya, Bisa siap. maju sidang. Lanjut. Hmm. Siapa lagi habis Mas Gali? Antara Mas Junio, Mas Yunus, Mas Fauzi. Kalau nggak ada aku maju nih. Ya udah lanjut langsung Tuh, lah. tapi ini masa beneran nih Pak, saya maju nih. Kayaknya, Tahu aja Mas Fauzi noh, siapa duluan? sudah. Ya, Pak, Nah, aku terakhir tadi. saya tadi terakhir deh kayaknya deh. Ya udahlah, Aku ayo kan Mas paling, Yunus dulu lah. Pada aku kan paling perebutan. terakhir. Mas Ibu Ah, dulu aja. ayo gas. Oke lah, siap lah. Izin Pak, share Hmm. screen. Ini Progresnya yang paling lambat ini. emang nih, gak kelar-kelar. Aduh, Asli Pak. jangan nambah lagi lah. Iya Pak, dikit-dikit di disposisi terus Pak. Nanti ini Jadinya nggak bisa buka-buka ini draft. jadi beban akreditasi nih. Wah, Iya loh, kita tahun depan udah nyiapin dokumen akreditasi lagi. oke Pak, siap. Ini saya share dulu hasil pekerjaan sementara ini. Terakhir emang udah bab berapa sih yang saya cek tuh? Sampai Ah, lupa saya juga. kemarin jam 3 lagi bab 3 Pak. Bab 3 apa Masih bab ada apaan empatnya Kak? lagi tuh? Bab 3 gitu. Eh, di bab 3 ini sudah ini sih Pak. Kemarin Bapak minta supaya saya lanjutkan dulu Hmm, eh, apa yang harus saya kerjakan hmm, karena sebelumnya kan selalu ada gangguan tuh dari sebelah Pak. hmm. Akhirnya udah setelah itu sudah bisa jalan. Saya bisa sudah lanjutkan ke bab empatnya. Cuman saya ada sedikit kendala di ini sih Pak eh, di genestrinya sih. Apa Lagi-lagi kena genestrinya tuh? eh License, limit, bukan Pak, bukan Pak. Jadi ini terlihat Pak ya. lumayan. Oke, sip. Good. Oke. Aduh, ini kok nggak bisa ke atas ya? Eh, jadi bagian cloudnya itu nggak bisa keluar ke internet. Sementara saya butuh untuk ke internet sih Pak untuk Wah, melakukan ini. config aja. Eh, di anu Pak, setelah saya cek-cek ternyata ada masalah di perangkat kerasnya. Mungkin karena ini sih waktu gini aja, ya. Hmm, Nah, di sini harusnya yang keluar baca. adalah ini apa? Ada salah satu dari sini yang interface ya Pak. Hmm, Nah, itu nggak nemu. Ada virtual virtual edge kalau nggak salah namanya Pak. Nah, ini nggak ada virtual edge. Entah ada virtual yang harus digunakan kalau kita mau keluar internet. Sementara saya butuh itu. Atau USB Bapak ada solusi tambahan, solusi lain nggak Pak? configuration. Ntar lo. USB configuration. Soalnya kan ini kan saya pakai ini Pak ya, ndak langsung di perangkat saya ininya, Itu pakai servernya. VM ya? Iya Pak, pakai yang di Proxmox itu Pak. Langsung Proxmox sih ngambilnya. Wah, takutnya image OS ya nih. Aduh. Masalahnya Atau itu kalau begitu biasanya karena adapternya nggak kebaca. nah, iya. Ya itu gara-garanya si image ya. Saya Kalau kemarin kayak kayak gitu, tapi perangkat kerasnya itu, Mas. Oh, oh, perangkat kerasnya ya. Ada Iya, solusi ndak ya? saya ganti. tuh kan. Ya, Ganti, solusinya ganti begitu. laptop. Bener. Aduh, gantinya ke aduh, Sulit ya. aduh. Atau ada solusi yang lain, Pak ya? Maksudnya ndak perlu ke internet tapi tetap bisa melakukan ini apa? Melakukan koneksi di dalam Setting jadi intranet aja. internet kayak mana itu, Pak? Jadi nggak butuh apa Nggak, ISP ini ya ISP lokal aja. Jadi heeh. nggak ngambil internet dari luar. Dia udah ada internetnya. Bentar. Intranet. No. Jadi dia bisa pakai ISP dan juga bisa intranet.
Itu. Yes. Aduh, dikirim di mana nih Pak? Di grup kah? Oh, nanti searching aja Eh, keywordnya Oke, GNS3 siap, siap. ISP intranet. Dah gitu. Oke Pak, siap. Jadi nggak ngambil internet dari luar. Ini kan karena mau ngambil internet dari luar dan nggak Iya Pak, muncul si interface-nya kan. iya Pak. Apa tadi? GNS3 intranet ya? GNS3 ISP Ini. intranet. Soalnya kan rencananya mau ngetes apa? Dari di sini kan ada ini kelihatan Pak ya. Mm. Sini kan ada download, upload sama mana nih? Nah di sini Iya. kita mau mau coba ini Pak. Ada TCP, UDP sama failover. Kalau failovernya kan yang kalau saya putuskan salah satu ya. Oh, Yang ini sih ini pas ini ya. Mm, mm. di skenario ini Pak. Aduh deh. Kuat. Ada juga sih Pak yang saranin katanya pakai apa? Bikin server sendiri aja di dalam. Cuman saya coba-coba itu ya tetap aja saya tetap butuh internet kan ya untuk install ininya. To connect GNS sih. Coba menghubungkan cloud GNS3 ke jaringan internal intranet. Perlu dikonfig node cloud-nya. Terus dijembatanin ke interface jaringan fisik di mesin hostnya. Iya, ini bikin server sendiri. Sebenarnya kalau cuma sekedar ping, bolehlah tembus gitu ya. Apa sudah bisa dilihat Itu hasilnya. Tapi interface-nya kok yang kebaca apa aja yang di ISP? Coba lihat ISP-nya. yang ini cuman terbaca. Nah, Eternal itu pun harus di gini ini, Pak. Nah, ya kalau aku pakai yang ini sih, Pak, memang dapat dia IP gitu kan dari IP ISP, tapi ya tetap aja nggak bisa tembus ke internet, internalnya aja. Hmm, harusnya kalau udah kebaca si Ethernet 0 itu udah ke connect tuh ke Iya, jaringan lokal harusnya tuh. harus iya, Pak, harusnya Udah data harusnya sudah connect. bisa ini kan. Tapi tetap nggak mau keluar ke internet. Mas Fauji kemarin ganti perangkat. Ketipu. Nah, ini udah di Aduh. akhir-akhir injury time gini ganti perangkat. Aduh. Sudah sering Pak saya kayak gitu. Makanya kalau nggak ikut ya berarti saya habis ganti perangkat lagi. Iya, sistemnya remote, Mas. Remote Aduh. komputer kantor. Nah ini komputer kantor nih. Aduh. Ini langsung ke server kantor malah ini Mas. Aku tanam ininya. Soalnya sebelumnya saya pakai ini apa? Saya sewa yang ada yang jual VPS apa? Sewa VPS kan. Saya coba gitu. Eh, Sama hasilnya nggak bisa juga. hmm, Soalnya hmm. sama Mas Fauzi kah sebelumnya itu? Siapa ya yang kemarin itu yang satu bimbingan sama Pak Lukman juga disaranin buat Mas eh, Yunus udah baca dokumentasi dari JNS3 belum yang ini nih? yang mananya itu Pak? Tuh, Waduh, belum sih Pak yang ini. coba cek ya. Oh ya Pak, siap. Oke, dah cek itu dulu. Kita lanjut yang lain dulu. Oke. Di penulisan dulu Pak ya. Soalnya Yuk, kemarin kan tuh. Bapak minta mau lihat penulisannya. Nah ini karena masalah itu jadinya saya buat template aja dulu Pak. Ya, yang Nanti penting template-nya data-datanya, ada. Betul. data-datanya aja sisa di anu. Oke. Sama ini untuk apa sih lagi namanya gambarnya itu kan saya bingung nih Pak gambar apa aja nih yang saya harus saya tampilkan. Soalnya sebelum apa yang sudah lulus kemarin kan kayak masih gitu kan ngomong Om kalau ada setiap progres di capture aja dimasukin. Jadi kayak Betul. dari saya konfigurasi per switch apa per router itu di kok anu juga Pak ya. Iya, itu adanya. Makanya tadi saya baru mau bilang, kenapa bab tiganya tuh nggak ada pembuktian apa yang dikerjakan. Kayak misalkan, operet ini nih, pelaksanaan pengujian nanti evaluasi perbandingan topologi dan lain-lain itu kok cuma Eh, teori tulisan aja, tapi nggak ada validasinya. iya. Iya, Nah, Pak. itu harusnya dimasukin semua di situ. Di bab 3 Pak ya atau Di bab tiga. di bab 3? Di bab Oh, soalnya tiga, di bab pokoknya persiapan konfig awal, rancangan, itu bab Oh tiga iya ada iya iya iya. semua. Oke oke Bab baik. 4 itu cuma hasil aja semuanya. Oke Pak baik Itu. baik baik baik. Ntar saya buat. Berarti nanti di Nah, kayak misalkan tuh desain, apalagi bilang desain, desain tapi kok nggak muncul desainnya mana ini? Itu. Iya iya juga ya Pak. Oke Ya. Pak. Oke siap Pak. Oke, Oke pokoknya di bab 3 itu berarti ya bener-bener implementasi, pembuktian. Nah kan kita implementasi metodenya nih.
Nah, Iya Pak. buktinya kita implementasiin apa? Kayak misalkan konfignya, perancangan awalnya, desain awalnya itu harus ada semua di bab 3. Oke, baik Pak. Terus untuk format tabelnya, soalnya kayaknya salah deh cara saya ini. Tabel Soalnya nggak harus masih, kayak gimana. Table mau kayak gitu oh, juga bebas aja. oke baik Yang Pak. penting ada caption atau nama tabelnya aja. Oke, baik Pak. Ya. Oke, oke. Oke. Tinggal lengkapin jalanin dulu itu tuh. Iya, Lu sebenarnya udah tinggal nunggu hasil doang Mas Yunus tuh. iya Pak. Itu pas saya mau nguji loh. Kayak mana ceritanya ini? Ini dari semester lalu ini hasil doang. Iya, Aduh. Ayolah selesain lah. semester semester lalu berapa kali Pak itu saya gonta-ganti perangkat. Pokoknya ganti laptop, ganti VPS, sampai terakhir nih sudahlah coba masukin di punya kantor minta izin gitu kan, dikasih, Kantor dibuatin kantor pakai apa kantor? yang kemarin itu Pak, yang ini Lupa saya. yang pakai Proxmox kemarin tuh Pak. Mas Yunus nggak punya server sendiri? Enggak punya Pak. Belum belum punya. Enggak maksudnya kan punya license CDO. Ah, itu Pak, yang anu Habis kan yang pakai ini kan yang pakai email email. Unsia. Nah, email saya Pak dari semester berapa itu yang pernah saya datang ke Unsia itu Pak. Hah? Salah satunya tujuan saya itu untuk konfirmasi email saya itu nggak bisa dibuka gitu. Passwordnya bermasalah. Astaga. Sampai hari ini nggak ada Pak. Alah. Ya udah pakein dulu lah. Iya Pak. Takutnya Atau nanti mau kalau mau cek mau cek kembali server saya Pak. ya udah nggak usah maksudnya Ya, siap. lakukan dulu aja. Oke. Ada lagi yang mau ini tulisannya. Ini ya Eh tinggal hasil doang kalau nggak ada sih. iya Pak. Gua ada mau ngecek Ini ya Pak. tanya. Sama ini Pak. Karena seringnya lihat teman-teman itu ada apa sih labelnya, fishbone itu aku belum ada ya Pak, sama Fishbone. Buat iya. apaan Fishbone? Nggak perlu Pak ya. Gini, kalau sebenarnya Mas Yunus itu ada Fishbone atau ada framework analisa kebutuhan atau analisa permasalahan. Kalau misalkan di metodenya bilang ada analisa permasalahan, Mas Yunus ada nggak? Oh, Coba lihat di metode yang dipakai, nggak ada sih kayaknya Pak ini. metode Langsung penelitiannya. eh, dari penelitian Ada nggak oh ya analisa permasalahan? nggak ada sih Pak. Apalagi langsung langsung PP-nya si PPDIO kan? iya Pak, langsung ini aja sih. Iya. Jadi Oh, nggak berarti ada, nggak perlu. nggak Oke, perlu. baik Pak. Nggak perlu. Kalau kayak siapa yang baru pakai Fishbone siapa aja ya? Iya. Soalnya Lupa. kadang aku lihat, mereka kok ada kok aku nggak ada gitu ya. Di Karena mana ini mereka ku taruh? mereka itu ada analisa permasalahan sistem Oh, berjalan atau ada analisa permasalahan proses bisnis berjalan. Pokoknya yang identifikasi masalah, analisa masalah. Nah, mereka saya arahkan biar nggak asal apa ya nggak asal tulis dan orang-orang punya persepsi, oh lu nangkap masalah main tangkap-tangkap aja kali, nggak ada acuannya, nggak ada tahapannya, nggak ada format bakunya. Saya minta pakai framework biar kelihatan. Salah satunya kayak misalkan Fishbone diagram sebab akibat tuh. Terus ada lagi yang pieces. Yang apa sih pieces singkatannya saya juga nggak tahu lagi ya, kebanyakan lah iya Pak. atau Iya minimal Pak. SWOT dengan apa gitu, terus ada yang lagi dengan balance scorecard dan lain-lain. Terus kalau yang misalkan infrastruktur pakai ITIL, ITIL gitu ya. Ya, bacanya Siap gitu aja. kan. Nah, kalau misalkan nggak ada ya udah. Oke baik Pak. Berarti ini sudah cukup ya Pak ya untuk Ya udah itu aja. menggambar. Oke. Udah kelarin Soalnya dulu. iya Pak. Soalnya sebelumnya kan ya Bapak tahu kan yang sebelah kayak mana. Ya, makanya Pak Sampai fokus aja lah. berjalan. Biar Iya Pak. fokus, biar nggak usah panjang lebar. Yang penting tuh sebenarnya bukan masalah berapa banyak tulisan, berapa banyak halaman. Orang ngerti nggak penelitian kita? Itu Nah, doang. betul Pak. Iya Pak. Yang maksudnya biar ngerti ini, yang yang harus ditonjolkan adalah kenapa ngelakuin penelitian itu. Terus Iya Pak. ngelakuinnya caranya gimana, stepnya bagaimana. Hasilnya seperti apa? Udah, itu aja. Oke, baik Pak. Ya, Siap, siap, oke. siap Pak. Lanjut lagi, Mas Yunus. Dikit lagi nih, jangan eh extend lagi. Harusnya sih nggak ekstensi sih Pak ini. Ya, Cuman ya itu apa? eh Kadang ya gitulah Pak. Karena sudah pindah unit kan ya, dianggap bisa semua. Jadi dikit-dikit disposisi, dikit-dikit disposisi. ya begitulah resiko pekerjaan Aduh. di industri, Iya Pak. Iya Pak. apalagi IT, pokoknya Ah, ya dianggap bisa semua lah. iya Pak, biasa lah Pak. Oke. Oke, paling itu sih Pak yang Hmm, sudah saya buat. Sudah ada template-templatenya, sisa masukin datanya aja sih Pak. ya udah tinggal itu doang kurangnya. Oh, iya Pak. Pokoknya selesai. Tadi nanti kita cek lagi ya cara configure, tadi dokumentasinya ada tuh kebetulan dari Oke, baik Pak. Vanessa. Siap, nanti Saya saya cek coba-coba yang aja. itu. Ntar info-info bisa atau enggaknya sambil saya juga nanti bantuin cari solusinya. Oke, Ya, baik Pak. oke, thank you Mas Yunus. Oke, terima kasih Pak. Yuk, lanjut, lanjut siapa nih? Habis Mas Yunus. Oke Pak, saya lanjut lagi Pak ya. Mumpung Oke, ada waktu ini. Oke, sip. saya izin lihat Pak ya. Terima Oke, kasih. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fauzi atau Mas Junio?
Boleh Pak saya Pak. Ayo, Langsung saja ya Pak ya. yuk. Ini juga kayaknya udah mau selesai kan? Amin Pak. Ayo, Izin share screen ya Pak. yuk lanjut. Ini sih semua yang udah diminta sih udah semua sih Pak. Oke, tunjukkan aja yang kemarin revisi terakhir. Bab 2. Yang tahapan penelitian ini sudah saya buat Pak. Oke, tegak lurus aja ya. Pokoknya Hmm? Apa Pak? nggak ada Iya yang Pak, bercabang iya ya. Pak. Parah. Biarin Pak. Ya, kayak gini. Ini kan pengumpulan dan implementasi validasi. Validasinya kalau nggak sukses kemana? Oh gitu Pak. Iya. Ya kayak misalkan rencana eksperimen dan langkah-langkahnya, oke lah selesai, kita anggap selesai, lanjut ke perencanaan, terus ke pengumpulan data. Nah, contoh nih, kalau pengumpulan data kurang ya, atau ada yang Hmm. salah di pengumpulan data, kita balik lagi ke step yang mana, Mas? Ini, Pak Ji? Ya perencanaan. Lah, balik lagi dong ada itunya. Oh harusnya gitu ya. Ih, tegak lurus begini aja penelitiannya berarti ini sukses terus ini. Ya kita klarifikasi kayak gitu aja. Jadi kayak ada tindakan alternatif kalau satu kondisi nggak terpenuhi, dia kemana, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya 6 ya stepnya ya. Iya, ada Udah 6 nih dibahas Pak juga semua nih di Pak. bab 2 udah oke. Lanjut bab 3. Bab 3 kemarin juga sudah oke sih Pak intinya. Hmm. Yang masalah yang image-image ini di rata tengah semua. Kalau ini Oke. penulisan apa biar kayak gini apa itu Gak Pak? usah italik sih kayaknya. Usai italik ya? Mm-mm. Sama warnanya otomatis hitam dah. Kayak tadi tuh Siapa? siapa ya yang tadi ngerubah format Iya, itu? iya, iya. Contohnya kayak gitu ya. Mas. Oke, oke nanti saya benerin Pak. Mm-mm. Aman. Next. Ini udah. Oke. Desain Ini nasib. Pak itunya Good. Pak. Oke, good. Untuk topologinya Ini desain topologi jaringan usulannya apa yang existing? yang existing-nya Pak. Yang Existingnya ya. kemarin tuh. Ya, usulannya bentar bentar bentar. Jangan sampai kebalik. Kayaknya kemarin kita udah ngeliat itu terus ada yang udah gitu Existing, ya. existing Pak. Existing Susulannya ya. yang di sini Pak, yang di bab 4. Oke, lihat dulu udah biar nggak salah. Ya Pak. Nih Pak. Dia ada ininya. Ada Oke, apa namanya? Ada Linux-nya ini Pak. oke, sip, good. Sudah topologi jaringan tadi. Hmm, Tinggal di bab Hasil, 4 ya Pak ya. hmm, Yang tadi. pengujiannya, hasil pengerjaan kinerja metode PCC, gangguan rendah. Ini juga kayaknya kemarin udah ya? Ya ini kemana udah ini udah oke semua Bapak. Oh Ya. ya tinggal ini Pak lampiran Pak lupa saya. Ditaruh di lampiran apa di sini aja nggak apa-apa kali ya Pak ya? Lampiran cek banyak, panjang amat. Biar banyak-banyak gitu ya. Ininya tuh ada keterangannya Ini diminta di lampiran. lupa saya kemarin. Nggak saya Penggalan kumpulin. aja, skrip Haji penggalannya Mm-mm. gimana. Tapi kalau fullnya Ini terlalu panjang. lampirannya ditaruh di Halaman bawahnya terakhir, itu Pak. halaman paling Ya. terakhir. Setelah semuanya lampiran kan terakhir. Oh, berarti di bawahnya daftar pustaka gitu. Betul. Oke deh, siap. Oke. Kita lihat di analisa perbandingan kinerjanya ya. Kemarin belum tuh. Shivaji sama PCC-nya. Iya ini Pak. Oke. Analisa perbandingan ini ya Pak ya. Hmm. Shivaji, PCC Ini hasil kemana udah sih? penelitian. Di balik sana. Oke, terus udah ya, udah. Lanjut, lanjut. Kemarin sih udah sampai terakhir pembahasan juga udah. Hmm. Simpulan. Sama udah kesimpulan udah selesai. Kesimpulan kemarin ada ini nggak saran ngerapihin? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Oke. Nggak ada. Udah oke semua Pak. Oke. Coba lihat Sama apanya Pak? kartu tujuan dong. Tujuan. Hmm. Langsung dari situ tuh. Dari navigasi kan. Oke. Tujuannya ada 4 tapi Nah, itunya ada 5 kesimpulannya Pak. makanya saya bilang Nggak apa-apa. sinkronin aja.
sinkronin sama kesimpulannya. Kalau sarannya Heeh. nggak apa-apa. Saran mah aman bebas. Yang penting tujuan Oke. realisasi dari kesimpulan itu realisasi dari tujuan. Kalau tujuan kan mau rencana jawaban. Mm-mm. Nah, jawaban aslinya realnya mana nih? Itu kan adanya di bab 5 di kesimpulan. Nah, sip. Citasi udah beres juga ya semua. Udah semua Formatnya Pak. Mendeley ya. Am- Aman Pak. Terus sama itu Pak. Kalau di PPT itu harus ada batasan nggak sih Pak? Batasan masalah harus di itu nggak sih Pak? Gimana Pak? Masukin, masukin. Jadi, Dimasukin. iya nanti kan kita sebelum bicara panjang lebar ke belakangnya, kita kasih tahu dulu nih penelitian kita lingkupnya cuma di sini-sini aja. Jadi ya nanti kita bahas ya berdasarkan ini lingkup penelitian atau batasan penelitian. Oh iya, abstraknya Pak belum Pak. Ini Pak belum saya liatin Pak. Oke. Berapa kata tuh? 170 Pak. Oh, udah nggak apa-apa. Udah boleh Aman siap. ya Pak ya? 170 Pak. Masih aman. Dan di kita gini 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 gini. Oke. Secara eksperimental lalu lingkungan virtualisasinya gotik dan ada pendekatan fisis. Dengan pengujian terhadap dua pendekatan PCC sebagai baseline dan logika Fadi. Oh, ini titik duanya hapus saja. Dengan pengujian terhadap dua pendekatan, titik duanya Mm-mm. delete aja tuh, Oh iya, oke. yaitu diganti koma yaitu. Dah gitu aja. Oke, oke, siap, siap. Hasil menunjukkan bahwa metode fuzzy logic secara signifikan meningkatkan performa. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman pendekatan. Oke, typical self computing. Good. Nah, kata kuncinya di alfabet ya, shortnya. Di alfabet di Kata kunci. Jadi dari kata apa dari huruf atau karakter depannya. Oh, di itu Nah, itu diurutkan. diurutkan. Oke, Hmm. Pak, siap. Nanti yang untuk abstrak bahasa Inggris keywordnya juga sama urut juga. Udah bagus. Tinggal rapiin dikit lagi, bikin PPT atau PPT mungkin sih nah udah itu juga fontnya tuh lumayan. beda tuh. Apanya, Pak? Itu font daftar isi beda. Nih. Oh, ini kemarin belum itu, Pak. Baru di itu doang. Yep. Loh, kok nggak bisa? Itu udah keganti. Nah, Ya, Pak. yep, man. Oke, pernyataan keabsahan udah bikin juga. Belum itu, Pak. Udah saya bikin, Pak. Oh ya udah, Absahan ya. Tinggal scan pernyataan. terus masukin ya. Iya, nanti mungkin itu tanda tangannya Pak Riyad ya nanti ya. Tanda tangan saya mah pengesahan. Iya, yang pengesahannya nanti. Hmm. Belum saya buat kalau pengesahannya. Oke, udah, tinggal rapiin Terus dikit-dikit lagi. abstraknya ini Pak. Ini Abstrak nggak perlu ya Pak ya? yang mana? Apa PowerPoint? Abstrak. Abstrak di PowerPoint nggak usah. Nggak usah ya? Hmm. Abstrak di sini aja dokumen laporannya. Hmm. Ini saya itu per poin-poin sih Pak itunya Pak. Nanti saya jelaskan aja itunya. Ya, good. Ini Oke. masalahnya. Nah itu yang kemarin, yang tadi itu saya jelasin habis rumusan masalah langsung ke tujuan saya nggak batasan. Oh, mana PowerPoint-nya nggak kelihatan? Belum muncul. Gimana? PowerPoint-nya belum muncul. Maaf, maaf. Bentar, Pak. Sudah muncul, Pak? Udah sip. Nah, iya tuh belum dimunculin itunya ya. Iya, nggak ada itunya, Pak. Nah, itu juga nggak usah pakai nama bab satu latar belakang, bab dua nggak usah. Nggak usah ya, Pak? Langsung latar belakang. Oke deh, siap. Terus bab 2 cukup jelasin metodenya aja sama alurnya, beres gitu aja. Oh, gitu, Pak. Hmm.
Saya itunya ini. Oh, metodenya ini malah di bab 2-nya aja kali ya. Yang di sini ya, Pak ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Yang tahapan penelitiannya itu, Pak. Betul, betul. Oke, siap. Nah, ini nggak usah pakai bab 3, langsung implementasi metode usulan. Itu ya. Siap. Ini Nah, desain topologinya dibuat dua atau hanya yang PCC-nya aja, Pak? dua-duanya. Dua-duanya langsung ya untuk Hmm, itu ya, Pak ya? betul. Oke, siap. Ini untuk itunya, Pak. Konfliknya ya. Hasilnya, penghasilan itunya. Oh, hasil-hasilnya. Oke, Hasil-hasilnya. lanjut. Perlu perlu dikasih itu enggak ya, Pak ya? Dikasih nota apa kayak gini aja biar itu, Pak. Hmm, Simple. kalau bisa sambil ngejelasin secara verbal sih nggak apa-apa. Tapi kalau Oh, dirasa perlu ada note ya boleh sedikit aja. Tapi kalau emang cukup dengan verbal ya biarkan lah. Dengan verbal iya, aja. cukup dengan verbal aja biar kayak gini, Pak. Nanti Ya, biar saya bikin note sendiri iya di gitu luar. aja. Oke. Bulan hasilnya ini, Pak. Hmm, terus Ini bab limanya untuk hasil dan pembahasannya. ini si bab 4 ini ya. Oh, bab, iya, bab 4. Oke. Nanti nama babnya dihapus aja. Harus ada. Iya, Terus, siap-siap. terus. Oke, nah ini good. Ini yang sesuai Bapak minta itu yang gangguan rendah, tinggi, sedang. Hmm, oke. Nah, analisis hasil. Gimana, Pak? Analisis hasil. Analisis hasilnya ini, Pak. Nah, ya itu. Oke, sip. Jadi itu kayak summary-nya ya. Iya, Lanjut kesimpulan dan dari saran. semua. Oke, nanti kesimpulannya nyesuaiin sama yang sudah dirapiin dulu ya. Sesuaikan dengan tujuan. Oke, Nanti baru masuk siap. lagi ke sini. Siap-siap, Pak. Sip, good. Nah, nanti kalau meminta tanda tangan, japri aja. Siap-siap. Tinggal Oke. ini ya. Oke, siap, Pak. Oke. Udah beres lah. Bisa maju lagi. Satu lagi. Berarti nambah dua nih yang maju tadi. Siapa? Mas Gali, Mas Fauji. Ya, siap. Sip, ada lagi yang mau tanyakan? Untuk next bimbingan kapan, Pak? Butuh sekali lagi bimbingan nih, Pak, kayaknya, Pak. Ya, Biar ya. untuk memantapkan, Pak. Ya paling telat minggu depan. Ya paling cepat minggu inilah. Tapi minggu ini lagi banyak sidang. Nggak sempat kayaknya saya. Minggu depan paling. Minggu depan ya, Pak, ya? Heeh. Oke deh, siap. Oke. Thank you, Mas Oke. Fauji. Siap-siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Lanjut, Mas Jun yuk. Bentar. Oke. Kelihatan, Pak? Oke. Terakhir kan bab 2, terakhir tuh minggu lalu bab 2-nya masih belum sesuai sama di pedoman, Pak. Sekarang udah saya Hmm. perbaiki. Oke. Udah sesuai. Pendekatan penelitian, eksperimen berbasis simulasi. Langkahnya Langkahnya ada, Pak, di bawah. Di sini. di mana tuh? Oh, di situ. Iya. Oke. Langkahnya kayaknya jadiin satu aja sama pendekatan penelitian dah. Nah, Oh, oke. jadiin satu di situ. Iya, baru nanti ngebahas traffic saving, HTB, definisi variabel juga masuk ke pendekatan penelitian. Oke. Hmm. Oke. Ya, sip, good. Nah, ini langkah penelitian. Mas Junio, saya lihat latar belakangnya dong, kayaknya kurang citasi deh. Latar belakangnya. Heeh. Sebentar. Oke. Nah, ini kan di paragraf kedua ya, masalah umum yang muncul dari semua penelitian tersebut. Penelitian ada berapa? Tiga aja. Ada beberapa sih, cuma saya masukin cuma 2 aja, soalnya takut kebanyakan kemarin. Gitu. Ini aja, Ah, citasinya jadi banyak, tapi pembahasannya gini, gitu.
Karena kan Oh, kalau misalkan tema atau topiknya terkait sejenis, kayaknya permasalahannya sama-sama aja. Jadi nah, ya. citasinya kayak ditambah diluasin, tapi pembahasannya begini, gitu aja. Oh, oke. Ditambah berapa, Pak? Oke, oke. Ditambah berapa? 5 lah minimal, tambahin 5 lah. 5 ya. Oke. Nanti kan citasinya bisa misalkan yang ini nih, nanti makanya jangan dibilang penelitian oleh Yopi nih. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jaringan kampus mengalami ketidakseimbangan penggunaan bandwidth yang mempengaruhi kualitas jaringan. Contohnya Mas Junio ngambil dari citasi nomor 2 sampai 10 kayak gitu. Bisa kayak gitu, Oke, siap. ya. Oke, siap, Pak. Oke. Oke, itu aja yang mau saya lihat. Lanjut lagi ke bawah. Oke, langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut. Good. Terus nanti Ini nanti itu dipindahin ke atas kan ya. ya, oke. Ini Oke. device-nya. Konfigurasi awal jaringan, konfigurasi jaringan awal. Konfigurasi jaringan awal, simulasi kenapa ATP. Ini langkah penelitiannya ya? Ini langkah penelitian ya. Oke, good, good. Bawa dulu. Terus, Oke. terus, terus. Oke, ini nanti kan pindah ke atas. Kita ke Atas bab ya. 3 langsung. Oke. Udah sih Pak, itu aja bab 2-nya. Bab 3-nya belum, Bang. Bab 3 aja belum. Kirain udah semua. Belum, belum. Aduh, ayo dikejar lah. Udah mau Ya, akhir-akhir ini. belum Paling sempat punya bahas. waktu Ya, efektif dua ya, nyari. sampai 3 minggu lagi nih Mas Junio nih. Ya, Pak. Diusahakan. Iya lah, pokoknya ini Mas Junio fokus dulu aja ngerjain sampai selesai. Pokoknya 2 minggu ini saya kasih waktu kerjain sampai selesai semua lah, sampai seluruh bab itu ya. Ya, Oke. kalaupun belum misalkan belum dimasuk-masukin, tapi kayak kerangkanya udah ada nih dan sudah disiapkan, tinggal dimasuk-masukin kayak gitu aja. Nanti baru kita bisa diskusi lagi. Biar Mas Oke. Junionya juga fokus dulu ngerjain semuanya ya. Oke, siap, Pak. Pokoknya 1 sama 2-nya udah gak ada masalah, tinggal bab 3, 4, 5-nya lengkapin. Nah, 3, 4, 5 bisa diisi kalau udah dilakuin ya. Iya, bisa. Ya udah, itu aja deh. Oke, siap, Pak. Ada yang tanyain nggak? Ini flowchart-nya udah oke belum, Pak? Soalnya punya saya kan nggak ada percabangannya nih. Cuma Ini belum. kalau untuk setiap proses, kalau ada yang ternyata butuh tindakan alternatif, kita harus buatkan. Contoh misalkan, coba gedein dikit dah. Sebentar. Nah, Oke, nah ini nanti biar biar nggak terlalu kecil, Mas Junan nanti bisa bikinnya melingkar kayak ular juga bisa. Jadi dia bisa agak lebih gede teksnya, oke. gitu ya. Nah contoh simulasi dengan HTB, terus pengumpulan data implementasi HTB ternyata ada yang kurang. Nah itu alternatifnya dia balik kemana? Ke ke simulasi sih, Pak. Ke simulasi lagi. Ya, simulasi. Ya berarti harus ada tindakan alternatifnya atau percabangannya ya. Ya, siap. Udah gitu aja sih. Oke. Nah, nanti kayak tadi yang saya sampaikan biar flowchartnya nggak kecil-kecil teksnya dibikin kayak berular gitu aja nggak apa-apa Oke. ya, biar lebih gede kelihatannya. Oke. Oke, ada yang mau tanyain? Cukup, Pak, itu aja. Kelarin dulu ya. Ya, oke, siap, Pak. Oke, thank you. Ya, Aris. Ya, terima kasih, Pak. Thank you. Yang lain ada yang mau tanyain sebelum kita akhiri? Oke, kalau nggak ada berarti semuanya keep on progress. Jangan lupa waktunya tinggal dikit lagi nih. Waktu efektif paling 2 sampai 3 minggu. Masih sempet lah kalau misalkan masih dikejar. Oke, itu aja. Kita akhiri semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam.